Saya Yudina Fida Watenusu, asal sekolah SMK Negeri 1 Ampo Am Selatan. Saya mahasiswa PPG angkatan pertama, siap mengikuti ujian UKI. Oke, baik, selamat sore semua. Selamat sore Ibu. Oke, baik. Ini apa kabarmu hari ini? Baik. Oke, sehat? Sehat. Baik. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, silakan satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan. Amin. Ya. Baik. Baik, silakan Anda mempersiapkan semua yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu membacakan kompetensi dasarnya, Ibu akan mengabsen kamu satu persatu. Delta, Erni, Jenny, Lexi, Muti, Rambu, Suriwenti, Justina. Oke, baik. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang yang namanya keamanan pangan dengan proses pembelajarannya atau materinya itu adalah bahan tambahan pangan. Ya, baik. Jadi kalau ngomong tentang bahan tambahan pangan, pasti kamu belum tahu bahan tambahan pangan itu seperti apa. Jadi baik, Ibu akan membacakan kompetensi dasar, indikator dan tujuannya. Jadi pembelajaran kita adalah keamanan pangan. Nanti kita akan belajar, materi kita adalah penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP. Ya. Kompetensi dasarnya adalah menerapkan prinsip penggunaan bahan tambahan pangan. Indikator pencapaian kompetensinya itu ada dua, menjelaskan pengertian, penggolongan, sifat, dan kegunaan bahan tambahan pangan pada makanan. Yang kedua adalah memformulasikan aturan penggunaan bahan tambahan pangan. Jadi ketika kamu mempelajari tentang bahan tambahan pangan, diharapkan setelah proses pembelajaran ini kamu dapat menjelaskan pengertian, penggolongan, sifat, dan penggunaan bahan tambahan pangan pada makanan. Yang kedua adalah memformulasikan aturan penggunaan bahan tambahan pangan. Nah, baik, ini Mas ada yang tahu ini gambar apa? Warna makanan. Warna makanan. Fungsinya untuk apa? Iya, buat makanan menjadi berwarna. Ini apa? Madu. Yang madu rasanya? Manis. Ada madu yang rasanya pahit? Tidak. Iya. Baik. Ini gambar apa? Gula. Gulaku. Ya. Gulaku untuk apa ini? Iya. Campur di mana, Clara? Di hatimu kok? Di kopi, di makanan, apa lagi? Di teh. Ya. Jadi fungsinya untuk memberi manis pada makanan. Jadi memberi manis pada makanan. Baik, kita akan lihat ya di sini nanti ada video yang nanti kamu akan lihat. Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Penambahan zat aditif bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Selain itu, penambahan zat aditif juga dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman seperti penambahan protein, mineral, dan vitamin. Berdasarkan fungsinya, zat aditif pada makanan dan minuman dapat dikelompokkan menjadi pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Berdasarkan asalnya,
Zat aditif pada makanan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Misalnya, zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, zat pengental dari alga, dan sebagainya. Zat-zat alami ini pada umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Sebaliknya, zat aditif buatan bila digunakan melebihi jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Zat aditif buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Misalnya, bahan pengawet dari asam benzoat, pemanis buatan dari sakarin, pewarna dari tartrazin, dan lainnya. Zat aditif buatan harus digunakan sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dan sesuai fungsinya. Penyalahgunaan pewarna buatan seperti bahan pewarna tekstil yang digunakan sebagai pewarna makanan sangat berbahaya untuk kesehatan. Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Secara alami, masyarakat dapat memperoleh warna hijau dari suji dan pandan atau warna merah dari stroberi. Pada saat ini, masyarakat dapat menggunakan pewarna buatan yang mudah dibeli di pasaran. Pewarna alami pada umumnya aman untuk kesehatan, sedangkan bahan pewarna buatan yang pemakaiannya disalahgunakan dapat membahayakan kesehatan. Pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan dan hewan. Banyak bahan-bahan di sekitar kita yang dapat dipakai sebagai pewarna alami. Daun suji dan daun pandan dipakai sebagai pengunggulan, yaitu lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping apabila dikonsumsi dibandingkan pewarna buatan. Namun, pewarna makanan alami memiliki beberapa kelemahan, yaitu cenderung memberikan rasa dan aroma khas yang tidak diinginkan. Pewarna buatan diperoleh melalui proses reaksi atau sintesis kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintetis. Pewarna pada umumnya mempunyai struktur kimia yang mirip seperti struktur kimia pewarna alami. Misalnya, apokaroten yang mempunyai warna oranye mirip dengan warna wortel. Beberapa bahan pewarna sintetis dapat menggantikan pewarna alami, seperti tekstil dan cat. Saat ini, sebagian besar orang lebih senang menggunakan pewarna buatan untuk membuat aneka makanan dan minuman yang berwarna. Bahan pewarna buatan dipilih karena memiliki beberapa keunggulan dibanding pewarna alami, yaitu harganya murah, praktis dalam penggunaan, warnanya lebih kuat, jenisnya lebih banyak, dan warnanya tidak rusak karena pemanasan. Penggunaan bahan pewarna buatan untuk makanan dan minuman harus melalui pengujian yang ketat untuk kesehatan konsumen. Pewarna yang telah melalui pengujian keamanan dan yang diizinkan pemakaiannya untuk makanan dan minuman dinamakan permitted color atau certified color. Pewarna buatan sudah digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai bahan pewarna dalam produk makanan dan minuman. Namun, sebagian masyarakat masih menggunakan bahan pewarna buatan
yang bersifat racun bagi tubuh. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Bahan pemanis ada dua jenis, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pada makanan dan minuman adalah gula pasir, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Pada makanan dan minuman adalah makanan dan minuman sesuai dengan keperluan. Penggunaan pemanis alami juga perlu mengikuti takaran tertentu. Pemanis buatan mempunyai rasa manis hampir sama atau lebih manis dibandingkan dengan pemanis alami. Pemanis buatan dibuat melalui reaksi kimia tertentu sehingga dapat dihasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis. Pemanis buatan dibuat dengan tujuan sebagai pengganti gula alami. Contoh pemanis buatan adalah siklamat, aspartam, kalium asesulfam, dan sakarin. Pemanis-pemanis ini mempunyai tingkat kemanisan lebih besar dibandingkan dengan gula pasir. Pemanis buatan dapat digunakan untuk menggantikan pemanis alami bagi orang-orang yang tidak diperbolehkan mengkonsumsi pemanis alami, seperti penderita kencing manis atau diabetes mellitus. Selain itu, pemanis buatan tidak menghasilkan kalori dalam tubuh, sehingga sering digunakan oleh orang yang diet. Penggunaan pemanis buatan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Oleh sebab itu, bila menggunakan pemanis buatan, periksalah aturan pemakaiannya. Oke, baik. Terima kasih ya. Iya. Oke, baik. Jadi semua tadi sudah nonton ya? Iya. Ya, jadi nonton tentang video. Ternyata ketika kamu belajar tentang proses pembelajaran ini tidak salah. Karena apa? Karena ada manfaatnya. Kamu mulai tahu bahwa ternyata kalau minum kopi gulanya terlalu banyak, maka bisa menyebabkan penyakit diabetes ya. Jadi kalau minum madu banyak, maka bisa menyebabkan diabetes. Ada yang membuat kue, ada yang tidak lagi menggunakan yang namanya bahan pewarna yang makanan, tapi sudah menggunakan bahan pewarna tekstil untuk pakaian. Jadi untuk pakaian ternyata itu berbahaya. Nah, kira-kira apakah ini kamu pernah melakukan hal yang sama seperti di video tadi ya? Jadi bisa menambahkan bahan pewarna ataupun pemanis dalam makanan. Pernah kamu melakukan itu kok? Pernah. Ya, semua pasti pernah melakukan itu ya. Nah, kira-kira apa manfaatnya ketika kamu tambahkan itu? Misalnya ketika ada salah satu tambahannya itu bahan tambahan misalnya garam ya. Kira-kira apa fungsi garam itu ya? Apa manfaatnya garam itu? Oh, kira-kira fungsi garam Membuat makanan menjadi lebih enak. iya, maka garam itu sebenarnya memberikan rasa yang lebih enak ya. Jadi tetapi ketika kita bilang ada manfaatnya, tapi ada dampaknya. Kalau makan tadi minum gula, pakai gula yang banyak, tidak sesuai dengan takaran, maka bisa menyebabkan apa tadi? Penyakit diabetes. Jadi hari ini kamu akan belajar yang menyangkut dengan bahan tambahan makanan ini. Satu lagi pembelajaran yang kamu harus pelajari bahwa ternyata ada dampak. Tidak salah kalau saya belajar tentang yang namanya bahan tambahan makanan ya. Jadi setelah ini kamu akan berdiskusi ya. Jumlah kalian ini ada 8
Jadi silakan membentuk kelompok ya, masing-masing kelompok 4 orang ya. Ada 2 laki-laki saja, silakan bergabung 2 laki-laki ini masing-masing kelompok 1 laki-laki. Ibu akan membagikan yang namanya LKPD dan juga lembar kerja kamu dan juga materinya. Silakan ada pertanyaan-pertanyaan di dalam lembar kerja itu, silakan dikerjakan, setelah itu dipresentasikan ya. Baik. Jadi kelompok pertama menjelaskan pengertian, penggolongan, sifat dan penggunaan. Kelompok kedua dosis dan aturan penggunaan. Baik, waktu berdiskusi kamu jadi kelompok pertama berdiskusi tentang pengertian, penggolongan, sifat, dan kegunaan dari bahan tambahan pangan pada makanan. Kelompok 2 akan berdiskusi tentang dosis dan aturan penggunaan bahan tambahan pangan. Kira-kira dosisnya seperti apa kalau menggunakan bahan tambahan pangan tersebut ya. Waktu berdiskusi kalian 20 menit dari sekarang. Setelah itu silakan masing-masing mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bisa ya? Bisa. Selesai. Kalau sudah selesai, silakan kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Sementara kelompok yang lain tolong diperhatikan kalau ada bagian-bagian yang tidak kau ketahui atau tidak dimengerti, silahkan ditanyakan kepada teman-teman dari kelompok itu. Silahkan. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan atau makanan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk memperbaiki penampakan, tekstur, dan memperpanjang daya simpan. Selain itu juga dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Yang kedua, penggolongan bahan tambahan pangan. Yang pertama, antibui. Antibui adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah atau mengurangi pembentukan bui. Yang kedua, antikempal. Antikempal adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah mengempalnya produk pangan. Yang ketiga, antioksidan. Antioksidan adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah atau menghambat kerusakan pangan akibat oksidasi. Yang keempat, pemanis. Pemanis termasuk pemanis alami dan pemanis buatan. Yang kelima, pembawa. Pembawa adalah bahan tambahan pangan yang digunakan untuk memfasilitasi penanganan, aplikasi atau penggunaan bahan tambahan pangan lain atau zat gizi di dalam pangan dengan cara melakukan, mengecerkan,
mendepresikan atau memodifikasi secara fisik bahan tambahan pangan lain atau zat gizi tanpa mengubah fungsinya dan tidak mempunyai efek teknologi pada pangan. Yang kelima, pengembang. Pengembang adalah bahan tambahan pangan berupa senyawa tunggal atau campuran untuk melekatkan zat sehingga meningkatkan volume air. Yang ketujuh, penguat rasa. Penguat rasa adalah bahan tambahan pangan untuk memperkuat atau memodifikasi rasa atau aroma yang telah ada dalam bahan pangan tersebut tanpa memberikan rasa atau aroma tertentu. Yang ketiga, sifat bahan tambahan pangan. Yang pertama, memperbaiki sifat makanan. Yang kedua, memperpanjang daya simpan makanan. Dan yang ketiga, kegunaan. Yang keempat, kegunaan dan dampak bahan tambahan pangan. Kegunaannya untuk mempertahankan kesegaran, cita rasa, dan membantu pengolahan sebagai contoh pengawet, pewarna, dan penyerap. Dampaknya, beberapa bahan makanan yang berdampak negatif terhadap orang yang mengkonsumsinya adalah sebagai berikut. A. Formalin yang digunakan sebagai pengawet makanan jika dikonsumsi secara terus-menerus dapat mengganggu fungsi organ pencernaan, kanker paru-paru, penyakit jantung, dan merusak sistem saraf. B. Boraks yang digunakan juga sebagai pengawet makanan bila dikonsumsi secara terus-menerus dapat mengakibatkan mual, muntah, diare, penyakit kulit, kerusakan ginjal, serta gangguan pada otak dan hati. Yang ketiga, penggunaan monosodium glutamat sebagai pengawet dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan saraf, kelainan hati, trauma, hipertensi, stres, demam tinggi, mempercepat proses penuaan, alergi kulit, mual, muntah, migrain, asma, ketidakmampuan belajar, dan depresi. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, tadi ada pengertian kelompok 1. Jadi ada pengertian bahwa kalau pengertian bahan tambahan itu sesuatu yang sengaja ditambahkan kepada makanan untuk meningkatkan cita rasa. Lalu yang berikut ada dia punya kegunaan untuk tetap warnanya itu tetap sama, tidak pernah berubah. Lalu dia menjadi lama. Lalu ada penggolongannya tadi, ada pembuihnya, ada yang salah satu pembuih itu masuk penggolongan. Ada kegunaannya, ada dampaknya. Ternyata kalau berlebihan maka akan mengakibatkan yang namanya ada mual, ada yang namanya kejang-kejang. Itu yang sudah disampaikan oleh teman-teman kamu dari kelompok 1. Silakan teman-teman dari kelompok 2 ada yang mau menanggapi, ada yang tidak dimengerti oleh teman-teman kamu dari kelompok 1. Silakan. Teman dari kelompok 1 tadi menyebutkan bahwa pengelolaan bahan tambahan pangan salah satunya adalah pemanis. Pemanis terdiri atas pemanis buatan dan pemanis alami. Teman-teman bisa menyebutkan contoh pemanis buatan dan pemanis alami. Silakan kelompok 1, ada yang mau menjawab kok? Iya, silakan. Pemanis adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat memberikan rasa manis pada makanan dan juga minuman. Contoh pemanis alami: gula pasir, gula aren, gula kelapa, gula lontar. Contoh pemanis buatan: siklamat, aspartam, kalium asulfam, dan juga sakarin. Ya, sakarin. Ya, jadi pemanis alami tadi sudah disebutkan ada gula pasir, gula aren, itu masuk dalam pemanis alami. Kalau pemanis buatan tadi ada sakarin dan lain sebagainya. Tadi sudah disebutkan oleh teman-teman. Oke, masih ada yang kelompok 2 sudah jelas kok? Masih ada pertanyaan? Ya, silakan yang mau bertanya. Teman-teman kelompok 1, salah satu kegunaan bahan tambahan pangan adalah
meningkatkan citra rasa. Teman-teman bisa menjelaskan contohnya bagi kami. Silahkan. Gula untuk menambahkan rasa manis pada makanan, gula untuk menambahkan, garam untuk menambahkan rasa gurih pada makanan, monosodium glumate atau MSG dipasaran sebagai Ajinomoto, Sasa, Mion, Magie atau berupa campuran pembangkit cita rasa seperti Masako, Roicho, dan Saori untuk menghasilkan rasa yang lebih enak ke dalam masakan. Oke, baik. Sudah dengar kok kelompok 2? Sudah. Ya, jadi kalau gula untuk rasa manis, ya. Kalau garam untuk rasa gurih, ya. Kalau tadi Ajinomoto, ya, pernah pakai Ajinomoto kok? Tidak tahu Ajinomoto. Ajinomoto sering dikenal dengan vitsin, ya, vitsin, ya. Di pasaran orang bilang vitsin. Ya, karena pakai Masako. Nah, jadi fungsinya untuk apa? Iya, membuat makanan menjadi lebih enak. Jadi kalau soalnya hanya pakai garam bilang kurang enak, mesti tambah vitsin atau Ajinomoto tadi, atau kasih masuk yang namanya Masako, ya, masak-masak, ya, yaitu Masako, ya. Jadi baik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Masih ada pertanyaan kelompok 2? Pas, oke, silakan kita kasih kesempatan untuk kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya tentang penggolongan, ya. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami tentang batasan maksimal penggunaan BTP dinyatakan dalam 2 bentuk, yaitu numerik, yaitu konsentrasi maksimal BTP yang diizinkan terdapat pada pangan dalam satuan yang ditetapkan. B. CPPB, cara produksi pangan yang baik, yaitu konsentrasi BTP secukupnya yang digunakan dalam pangan untuk menghasilkan efek teknologi yang diinginkan. Prinsip penggunaan BTP. Prinsip umum menggunakan BTP antara lain: gunakan BTP yang telah diizinkan sesuai peraturan yang berlaku. Penggunaannya tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan, dan bila perlu gunakan lebih kecil dari batas maksimum yang ditetapkan. Prinsip khusus. Pewarna alami, klorofil, jenis pewarna alami yang memberikan warna hijau. Klorofil dapat larut dalam air, lebih stabil dalam suasana basah dibandingkan dengan suasana aman. Klorofil banyak digunakan pada produk kudapan basah, jenis kembang gula, permen karet, dan sup. Jenis pewarna alami ini misalnya berasal dari daun suji. Pengawet benzoat umumnya digunakan dalam bentuk garam natrium benzoat yang bersumber larut dalam air. Bentuk aktifnya sebagai pengawet adalah asam benzoat yang tidak bersosiasi. Benzoat efektif untuk menghambat hamil dan bakteri pada kisaran pH 2,5 sampai 4,0, sehingga hanya cocok untuk makanan yang bersifat asam, misalnya saus tomat, saus sambal. Penggunaannya dapat ditambahkan pada akhir proses pemanasan atau setelah proses pemanasan produk. Penentuan batas ambang penggunaan BTP
berbasis aplikasi. Aplikasi Ayo Cek BTP merupakan aplikasi web yang diluncurkan oleh BPOM dalam mempermudah pengawasan pangan baik produsen maupun konsumen sehingga lebih mudah dalam mengakses ketentuan batas maksimum BTP yang dikenakan. Sekian. Oke, baik. Jadi tadi ada aturannya, ya. Aturan penggunaan yang namanya bahan tambahan pangan itu sudah disebutkan. Kalau bisa pakai lebih kecil dari yang sebenarnya. Jadi misalnya kalau Ajinomoto dikasih bilang hanya boleh 0,5 gram atau misalnya hanya 1 sendok teh dalam berapa 1 kilogram misalnya makanan, maka kamu jangan taruh 2 sendok lagi. Itu tidak sesuai dengan aturan lagi ya. Jadi harus sesuai dengan aturannya. Ada pemanisnya juga tadi, ada pewarna. Kalau orang bilang pakai hanya 2 tetes, kau jangan pakai 1 botol penuh ya. Jadi akhirnya membahayakan kamu. Baik. Jadi itu sudah disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 2. Silakan teman-teman dari kelompok 1 kira-kira ketika kamu mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kamu dari kelompok kelompok 2, adakah yang mau kamu tanyakan ya? Ada, silakan ya. Teman-teman kelompok 2, tadi disebutkan bahwa salah satu jenis pengawet yang digunakan dalam makanan adalah bensat. Apa fungsi bensat dan berapa jangka waktu bensat bertahan dalam sebuah produk makanan serta apa dampaknya bagi manusia jika bensat digunakan melebihi dosis? Silakan kelompok 2. Teman-teman, fungsi dari bensat pengawet makanan menambah daya simpan produk, mengatasi perdagangan kulit, ada dalam produk kecantikan, mencegah infeksi, ada dalam masalah kulit. Jangka waktu bertahan maksimal 60 hari dan tergantung jenis produk. Dampak berpotensi mengakibatkan kerusakan mata jika asam bensat terpapar pada mata. Paparan pada kulit yang berlebihan dapat menyebabkan iritasi, kemerahan, dan rasa terbakar. Jika terhirup asam ini dapat menyebabkan iritasi hidung, tenggorokan, dan paru-paru, batuk, dan sesak napas juga bisa terjadi. Paparan asam bensat dalam waktu lama atau berulang berisiko menyebabkan kulit menjadi pecah-pecah, kemerahan, dan gatal. Paparan asam bensat dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan alergi kulit. Oke, baik. Jadi sudah kelompok 1 sudah dengar? Sudah. Iya. Terus kelompok 1 sudah dengar. Tadi ada fungsi dari bensat itu untuk mengatasi yang namanya iritasi pada kulit. Contohnya pada salaf ya. Ternyata di salaf yang ada di puskesmas itu ditaruh yang namanya bensatnya. Di produk kecantikan juga ada terdapat bensat ya. Lalu untuk pengawet makanan lamanya itu lebih kurang 60 hari sesuai dengan produk makanannya apa. Lalu dampaknya tadi sudah disampaikan ya, dampak dari yang namanya natrium bensat. Ada lagi kok kelompok 1? Kelompok 1 tidak ada? Pas? Kita kasih tepuk tangan kelompok 2. Oke, baik, pembelajaran kita sudah sampai di sini ya. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulannya? Oke, Rambu silakan. Kesimpulan, bahan tambahan pangan atau makanan adalah bahan yang ditambahkan dengan gejala ke dalam makanan dalam jumlah kecil dengan tujuan untuk
memperbaiki penambahan struktur dan penampakan daya simpan. Sesuai itu juga dapat menimbulkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. B. Pengelolaan BTP. Anti-buih adalah BTP untuk mencegah atau mengaruhi pembuatan buih. 2. Anti-kapel adalah BTP untuk mencegah penggunaan produk pangan. Prinsip umum penggunaan BTP antara lain: gunakan BTP yang telah diizinkan sesuai peraturan yang berlaku. Penggunaannya tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan, dan bila perlu gunakan lebih kecil dari batas maksimum yang ditetapkan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi tadi ketika kamu belajar tentang bahan-tambahan pangan, itu bahan tambahan pangan itu sengaja dikasih dalam jumlah yang sedikit atau dalam jumlah sesuai dengan aturan, dengan tujuan untuk menjadi pengawet dan juga bisa menjadi cita rasa bagi produk makanan tersebutnya. Jadi penggolongannya itu ada pembuih, ya tadi sudah disimpulkan ada pembuih, lalu ada dampaknya juga tadi sudah disebutkan. Setiap bahan tambahan pangan yang kamu harus tambahkan harus sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan. Jangan melebih-lebihkannya atau jangan kau kasih tambah banyak-banyak, ya. Sebisanya. Kalau batasnya maksimalnya misalnya 0,5 sekian miligram, maka gunakan itu. Tapi kalau dia bilang jumlahnya sekian, tolong ditambahkan sesuai dengan aturan. Itu tadi aturan sudah disampaikan di situ. Baik, jadi pembelajaran kita sudah selesai sampai dengan saat ini. Silakan kalian tulis tugasnya, ya. Jadi tugasnya ini dalam bentuk laporan. Minggu depan silahkan kamu kumpulkan dalam bentuk laporan sesuai dengan sistematiknya. Nanti kita akan lanjutkan pada kompetensi dasar 3.4, ya. Jadi silakan masing-masing, ya, dapat tugas itu cari produk, salah satu produk makanannya, produk makanan. Ya, entah itu apa, biskuit kah, atau ikan kaleng kah, supermika, dan lain-lain. Lalu lihat komposisinya, komposisi bahan makanannya, dan lihat bahan tambahan makanan yang ada di dalam produk makanan itu. Ya, Leksi bisa. Ya, Leksi sumangantok. Ya. Jadi silakan ulangnya masing-masingnya. Masing-masing lihat salah satu produk, ya, makanan. Tugas kamu, ya, lihat di situ, catatnya. Jadi produk makanan komposisinya apa, bahan tambahannya apa. Jadi tugasnya begitu. Kalau mie, misalnya mie, ya, ada komposisi ditambahkan tambahan apa di situ. Apakah MSG atau natrium benzoat, ya, bisa di situ, atau ini gula berapa di situ. Lalu misalnya biskuit, ya, jenis gula apa yang dipakai di situ, ya, bisa, ya, bisa. Jadi silakan dalam bentuk laporan